Oke, selamat siang semua. Kita bertemu lagi ya. Kali ini bukan di pelajaran kimia, tapi di pelajaran biologi. Nah, jadi di bab 1 ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kali ini bukan pada hewan, tapi pada tumbuhan, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ya. Jadi sebelum kita masuk ya ke materi ini, bedanya pertumbuhan dan perkembangan apa? Gitu. Kalau pertumbuhan ada 2 ciri dasar, ada kenaikan volume yang tidak dapat kembali ke asalnya. Itu adalah contohnya tinggi, gitu ya. Jadi semakin tinggi itu nggak bisa jadi pendek, gitu ya, kecuali dipotong. Dan ada kenaikan jumlah sel, jadi kenaikan jumlah sel dan ada kenaikan volume yang irreversible. Dan dia dapat dihitung dengan menggunakan angka. Nah ini ya, jadi pertumbuhan itu dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif gitu. Nah dalam hal ini, kalau untuk pertumbuhan, alat untuk mengukur tinggi itu ada di auxanometer. Sedangkan kalau perkembangan itu adalah proses menuju tingkat kedewasaan dan itu tidak bisa diukur hanya dengan angka gitu ya. Jadi proses menuju tingkat kedewasaan, di mana adanya peningkatan kualitas sebagai layaknya makhluk hidup dewasa. Nah ini tidak dapat dinyatakan dengan angka atau dengan ukuran gitu. Ya contohnya misalnya perkembangan itu bisa lihat nih, misalnya ada 2 pohon tingginya sama, tapi satu sudah berbunga dan berbuah, sedangkan yang satu lagi belum. Berarti perkembangan yang sudah berbunga dan berbuah lebih cepat dibanding yang sebelahnya, walaupun mereka tumbuhnya itu sama-sama tingginya gitu ya, misalnya seperti itu. Nah ini adalah contoh ya pertumbuhan pada tumbuhan. Nah ini contohnya adalah pada kecambah ya. Nah ini awalnya kan dia di dalam, terus lama-lama dia keluar dan akhirnya ada daunnya gitu ya. Jadi kalau tinggi dan beratnya itu disebutnya sebagai pertumbuhan. Gini. Nah ini perkembangan bijinya seperti ini. Terus ada juga pertumbuhan akar. Gitu ya, sama. Kalau akar itu makin lama ini makin ke bawah arah pertumbuhannya, betul ya? Nah nanti bisa dibaca nih, ada tudung akar, fungsinya apa, terus zona merismatis itu apa, nanti dilihat di latihan soal nanti ya, biar kalian juga membaca. Terus yang jelas ada juga pertumbuhan batang. Kalau batang itu berarti makin ke atas ya, makin besar. Gitu. Nah, untuk pertumbuhan itu ya terbagi 2, ada yang primer dan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu dari titik tumbuh yang primer, biasanya dia ke atas atau ke bawah untuk akar. Nah, kalau sekunder itu dari menyamping gitu, contohnya besarnya batang yang diakibatkan titik tumbuh sekunder yang disebabkan oleh kambium. Nih, aktivitas kambium. Nah, nanti kan bisa baca tuh ada kambium apa saja. Gitu ya. Nah, ini adalah untuk hari ini ya, materinya mengenai sampai di ini ya, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, nanti yang faktor-faktor kita lanjut di minggu depan. Oke ya. Hari ini sampai di sini dulu, nanti ada tugas. Jadi kalian kerjakan tugasnya, nanti materinya ini Miss bagikan gitu ya. Materi yang sampai hari ini saja gitu. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua.